Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Mas Sulis, tentunya di Cafe Matematika di channel Mas Sulis. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang soal prediksi penilaian tengah semester 2. Untuk itu kepada anak-anak kelas 8, mari kita simak video ini dengan seksama, panteng terus, simak terus, jangan di skip. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar kalian nanti dapat mendapatkan notifikasi ya, ataupun pemberitahuan apabila saya mengupload video di YouTube ya. Karena pembahasan ini tidak bisa satu episode karena waktunya mungkin nanti agak panjang, maka akan saya pisah menjadi 2 episode. Untuk itu silahkan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang ingin mendapatkan pemberitahuan, silahkan nyalakan loncengnya ya. Baik, mari kita mulai pembahasan kita ini ya. Silahkan disimak dengan seksama, jangan berkedip karena di sini nanti akan ada cara-cara praktis untuk mengerjakan soal. Oke, silakan disimak untuk soal nomor 1. Baiklah, kita mulai dari soal nomor 1. Di sini perhatikan gambar segitiga KLM ya. Di sini segitiga KLM siku-siku di K. KM diketahui 24 cm, KL-nya 10 cm. Nah, di sini panjang sisi ML itu adalah yang ini. Ini adalah panjangnya berapa gitu ya. Nah, kita mempunyai rumus yang namanya rumus Pythagoras. Karena LM ini sisi miring ya. Jadi rumusnya adalah LM kuadrat sama dengan ya, KL kuadrat ditambah dengan KM kuadrat. Nah, kita hitung di sini 10 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat ya, 10 kuadrat itu 100, kemudian 24 kuadrat itu adalah 576 ya, sehingga diperoleh 676. Jadi LM, karena LM kuadrat itu sama dengan 676, maka LM-nya sama dengan akar dari 676, yaitu berapa? Ya. Yaitu 26 ya. Jadi panjang LM adalah 26 cm. Jawabannya adalah B. Nah, saya kira cukup mudah ya. Kita yang penting ingat rumus Pythagoras ya, rumus Pythagoras. Nah, kita lanjut lagi untuk soal yang kedua ya, yaitu pada segitiga ABC berlaku AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Ya, jadi kita akan karena ini AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat, berarti di sini
yang paling besar yang mana? Yaitu AC kuadrat. Sehingga bisa kita tulis AB kuadrat, ini BC kuadrat di sini kita pindah ke ruas kiri menjadi ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Berarti nanti sisi miringnya adalah AC. Ya kalau kita lukiskan ya kira-kira di sini siku-siku, maka ini adalah sisi miringnya yaitu AC. Nah, maka di sini adalah titik B. Berarti untuk AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat itu adalah segitiganya ABC, siku-sikunya di B. Nah, A segitiga ABC, siku-siku di B, yaitu jawabannya adalah B. Gitu. Ya, ini kita harus paham dulu tentang teorema Pythagoras. Ya. Saya kira cukup mudah. Saya lanjut lagi untuk soal nomor 3. Soal nomor 3. Berikut adalah kelompok sisi-sisi segitiga ya, dari I1 sampai I4, di mana I1 itu adalah 5 cm, 10 cm, dan 12 cm. Di sini ada yang terpanjang yaitu 12 cm. Begitu juga I2, I3, dan I4 ya. Di antara kelompok sisi di bawah ini, yang dapat membentuk segitiga siku-siku adalah, jadi untuk segitiga siku-siku itu harus berlaku jika A, B, dan C itu sisi segitiga dengan C itu terbesar, berarti nanti akan menjadi sisi segitiga yang terpanjang. Itu harus berlaku bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat itu harus sama dengan C kuadrat. Nah, di sini coba kita mulai dari I1 ya, I1. Yaitu 5 10 12, berarti terpanjangnya 12, berarti 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nanti akan kita cari apakah sama dengan 12 kuadrat. Kita tahu bahwa 5 kuadrat itu 25 ya, tambah 100 karena 10 kuadrat, berarti sama dengan 125. Sedangkan 12 kuadrat itu adalah 144. Maka di sini ternyata ini tidak sama, 125 yang ini 144. Jadi 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat itu tidak sama dengan 12 kuadrat. Berarti ini bukan segitiga siku-siku ya, bukan segitiga siku-siku. Nah, kemudian kalau I2, nah di sini kalian bisa melihat jawabannya ya. Jadi yang ada I1-nya itu salah, berarti ini kan yang A salah ya. Nah sekarang I2, yang I2 yaitu 5, 12, 13. 5, 12, 13 berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nanti akan kita bandingkan dengan 13 kuadrat. Nah, di sini 5 kuadrat itu 25, kemudian 12 kuadrat itu 144. Berarti di sini menjadi 169. Sedangkan 13 kuadrat itu 169. Nah, berarti bahwa 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu sama dengan 13 kuadrat. Berarti ini adalah segitiganya siku-siku. Nah, berarti yang ada duanya ini betul ya. Jadi nah B, C, D ini bisa ya, dimungkinkan bisa. Nah kemudian kita akan cek yang I3. I3 adalah 7, 24, 25.
berarti 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat ya, akan kita bandingkan dengan 25 kuadrat, nanti sama atau tidak. Kalau 7 kuadrat itu 49, kemudian 24 itu 576. Berarti di sini adalah ini 6 tambah 9 itu 5 ya, kemudian 4 tambah 1 tambah 1 lagi 2 ya, terus ini 6 ya, 625. Sedangkan 25 kuadrat itu juga 625. Berarti ini sama ya. Jadi 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat itu sama dengan 25 kuadrat. Jadi ini juga segitiganya siku-siku. Ya, berarti 2 dan 3 betul, berarti ini pasti salah ya. Nah, kemungkinan B atau D ya. Nah sekarang yang keempat, 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat dibandingkan dengan 13 kuadrat. 9 kuadrat itu 81 ditambah 144 itu sama dengan 225. Sedangkan 13 kuadrat itu adalah 169. Jadi di sini 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu tidak sama dengan 13 kuadrat. Jadi di sini bukan ya, bukan segitiga siku-siku. Ya. Jadi kalau begitu yang merupakan segitiga siku-siku adalah yang 2 dan 3. Di sini jawabannya adalah B. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi kalau segitiga siku-siku itu berlaku seperti ini ya. ABC sisi segitiga dengan C terbesar maka berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini akan membentuk segitiga siku-siku. Baik, saya lanjutkan lagi untuk soal nomor 4 ya, nomor 4. Kita tunggu, masih not responding ya. Baik, ini nomor 4 ya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Segitiga KLM dengan sudut K 58, sudut L-nya 42 adalah segitiga tumpul. Jadi yang perlu kita ingat di sini bahwa segitiga tumpul itu jika salah satu sudutnya itu adalah sudut tumpul. Kemudian jika segitiganya siku-siku itu salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Sedangkan yang dimaksud dengan segitiga lancip ya, segitiga lancip ini adalah segitiga yang ketiga sudutnya adalah lancip. Nah, di sini kita akan cari apakah pernyataan nomor I1 sampai I4 ini benar atau salah. Kita coba nomor I1. Jadi sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180. Berarti sudut, karena ini diketahui sudut K dan sudut L, maka kita akan cari sudut M. Ini lancip, ini lancip. Nah, sekarang sudut M akan kita cari berapa, karena jumlah sudut segitiga, sudut dalam segitiga itu adalah 180, berarti sudut M itu adalah 180 dikurangi sudut K dan sudut L, yaitu 58 ya, ditambah 42, berarti sama dengan
180 dikurangi 100 ya, 100 sama dengan berapa? 80. Ini adalah lancip. Karena ini lancip, sudut K lancip, sudut L juga lancip, maka di sini adalah segitiganya lancip. Nah, karena di sini tumpul berarti ini salah, gitu ya. Oke. Kemudian yang ini I1 ya, jadi I1 salah. Sekarang I2 itu yang belum diketahui adalah sudut F. Nah, sudut F itu sama dengan 180 dikurangi berapa ini? 42 ya, ditambah 38, berarti 180 dikurangi ini 70, 80 ya, 80, maka sama dengan 100. 100 ini adalah tumpul, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Di sini segitiganya lancip, berarti salah. Nomor 2 salah. Nomor 1 dan nomor 2 salah, berarti ini bukan, ini bukan, ini bukan. Karena nomor 1 tadi salah, berarti jawabannya adalah 3 dan 4. Nah, ini nomor 3 dan 4 kita tidak perlu mencari kalau sudah ini 1, 2 A, B dan D salah, berarti jawabannya adalah C. Tetapi kalau ingin mengecek apakah benar atau salah, ya boleh saja. Jadi kita akan cek apakah benar I3 ya, I3. Jadi yang belum diketahui adalah sudut X. Berarti sudut X itu sama dengan 180 dikurangi yang diketahui 27 dan 63. Berarti sama dengan 180 dikurangi ini 63, 70, 90 ya, 90, berarti sama dengan 90 derajat. Nah, ini harusnya segitiga siku-siku. Siku. Benar tidak? Oh betul, berarti ini betul ya. Nah, tiganya. Apakah betul yang I4? Kita coba. Yang belum diketahui adalah sudut Q. Sudut Q 180 dikurangi 46 ditambah 54. Di sini 180 dikurangi 100 sama dengan 80. Karena ini lancip, ini lancip, ini lancip, berarti segitiganya adalah segitiga lancip. Nah, ini juga segitiga lancip, berarti betul. Nah, betul kan? Jadi 3 dan 4. Nah, baik, ini adalah jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, soal nomor 5. Ya, soal nomor 5 kita tunggu agar berganti halaman. Ya, nomor 5, bilangan yang merupakan triple Pythagoras adalah triple Pythagoras. Ada yang masih ingat triple Pythagoras? Triple Pythagoras itu adalah 3 bilangan ya, yang memenuhi teorema Pythagoras. Ya, jadi kalau seperti yang soal sebelumnya tadi, ada 3 bilangan, ada sisi yang terpanjang. Ya, jadi triple Pythagoras itu ya, jadi A, B, C ya, dengan C terbesar ya, itu harus berlaku apa? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Nah, sekarang yang A, yang ini 6, 9, 10. 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan ya, 36 ditambah 81 sama dengan 117.
Nah, sedangkan 10 kuadrat itu sama dengan 100. Ya, jadi karena tidak sama, maka ini bukan triple. Nah, ini yang A. Yang B, 5 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Jadi ini 25 ya, ditambah 11 kuadrat itu 121, berarti ini sama dengan 146. Sedangkan 15 kuadrat itu sama dengan 225. Ini juga tidak sama, berarti ini bukan triple. Oke, yang C, 12 kuadrat ditambah 13 kuadrat sama dengan 144 ditambah 169. Di sini berapa ini? 3 ya, 1 3 ya, 3 1 3 ya. Sedangkan 15 kuadrat itu ya 225. Jadi ini juga tidak sama. Berarti ini bukan, salah. Berarti yang D, yaitu 10, 24, 25. Nah, kita cek. 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat ya, sama dengan 100 ditambah 576. Nah, ini sama dengan sama dengan 10, 24. Oh iya, ini 676. Nah, ini salah, ini irisnya kalau 25 kuadrat kan 625 ya, 625. Nah, jadi ini juga tidak sama, berarti ini bukan ya, ini bukan. Jadi mungkin maksud si pembuat soal itu adalah ini ya. Jadi 10, 24, 26 ya. Jadi ini mungkin maksudnya ya. Nah, kalau itu boleh ya, coba kita ya. Jadi 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan ini sudah ada ya 676. Nah, ini akan sama dengan 26 kuadrat ya, sama. Jadi gitu. 26 kuadrat itu juga 676. Nah, mungkin perlu sekali diingat ya, jadi triple Pythagoras yang dasar itu ya, itu misal jadi misalnya itu ini kalau dihafal lebih bagus ya, jadi 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, kemudian 7, 24, 25. Nah, ini. Jadi menghafal 3 ini ya, menghafal 3 ini nanti bisa untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya ya, yang berkaitan dengan triple Pythagoras. Tapi tidak cukup ini sebenarnya ya, jadi masih ada lagi ya, masih ada lagi 5, misalkan 8, 15, 17 ya, 5, 8, 15, 17 dan seterusnya. Nah, tapi kalau hafal 3 ini mungkin ya sedikit bisa membantu ya, sedikit bisa membantu yang ini. Nah, nanti akan kita praktekkan ya, kita coba. Nah, baik, kita lanjut lagi soal berikutnya, soal nomor 6. Nah, ini soal nomor 6 ya.
Keliling sebuah persegi panjang diketahui 56 cm. Jika panjang persegi panjang tersebut 16 cm, maka panjang diagonalnya adalah. Jadi di sini diketahui ya, jadi ada persegi panjang. Panjangnya 16. Jika panjang persegi panjang tersebut 16 cm, panjang diagonalnya adalah. Jadi yang ditanyakan adalah ini. Kan gitu ya. Nah, berarti kita harus mencari misalkan ini A, ini B, ini C, ini D gitu ya. Jadi kita harus mencari ini dulu X-nya. Karena keliling itu adalah rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Berarti 56 ini sama dengan 2 dikali panjangnya 16 ditambah lebarnya X. Di sini dibagi 2 itu 28 sama dengan 16 ditambah X. Berarti X-nya sama dengan 26 dikurangi 28 dikurangi 16 yaitu 12. Nah, sekarang ini sudah ketemu, ini 12, ya, 12. Maka ini berapa AC-nya? Ya. Di AC berapa ini? Kalau menggunakan Pitagoras, AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga AB-nya 16 ya, dikuadratkan ditambah ini 12 kuadrat. 16 itu adalah 256 ditambah 144. Ya, maka di sini ketemunya adalah 400. Jadi AC sama dengan akar dari 400. Berapa? Yaitu 20. Nah, kemudian saya akan berikan cara yang praktis, ya, cara yang praktis dengan menggunakan tadi, ya, dengan menggunakan yang triple Pitagoras tadi. Nah, caranya bagaimana? Coba di sini. Di sini diketahui ini 12, 16 ya. Jadi ada 12, ada 16, ada berapa kan begitu ya. Nah, sekarang 12, 16 ini bisa kita sederhanakan. Ya. Biar sederhana ini dibagi 4 berarti 3. Dibagi 4, jadi di sini dibagi 4, kalau ke sana dibagi 4 itu 4. Nah, 3, 4 pasangannya berapa? Pasangannya 5. Kan begitu. Nah, kalau ke sini dibagi 4, maka 5 ke atas itu dikali 4, dikembalikan lagi. 4 kali 5, 20. Jadi ini sama dengan ini kan. Nah, ini cara praktis kalau kita hafal paling sedikit ya 3 atau 4 triple Pitagoras ya. Nah, kita hafal yang 3, 4, 5 ini sudah bisa kita gunakan. Jadi kita kalau sudah ketemu ini kita tidak perlu menghitung yang sini, cukup menggunakan seperti ini. Nah, ini cara-cara praktis gitu ya. Nah, tapi kalau sudah hafal triple Pitagoras yang dasar ya. Oke. Nah, saya kira begitu, cukup mudah ya. Jadi ada cara praktisnya juga. Oke. Baik, saya lanjut untuk soal berikutnya. Nomor 7 tentunya. Suatu persegi mempunyai luas 144, panjang diagonal persegi tersebut adalah. Baik, di sini persegi ya. Saya akan menggambar persegi, coba di mana ya untuk yang persegi. Ini ya persegi.
Nah, ini persegi, kemudian nanti ditanyakan panjang diagonalnya. Nah, luasnya, ya, luas persegi itu sama dengan 144. Misalkan ini S, ya, jadi kan S, berarti luasnya itu adalah S kuadrat kan, sama dengan 144. Maka S sama dengan akar dari 144 yaitu 12. Nah, kemudian kalau kita ingat bahwa persegi ini kan siku-siku, ya, siku-siku. Nah, ini kan karena sama, ini membagi dua, berarti di sini 45, ini 45 derajat, ya. Nah, ini siku-siku. Nah, masih ingat untuk perbandingan sisi-sisi segitiga yang mempunyai sudut alasnya itu adalah 45 dan 45, ya. Nah, maka ada perbandingannya, ya. Jadi ini panjang diagonalnya, ya. Jadi di sini adalah perbandingannya 1, di sini akar 2. Nah, kita menggunakan perbandingan itu bisa, atau kita menggunakan teorema Pythagoras juga bisa. Nah, di sini S-nya 12, jadi kita akan mencari D, ya. D per S itu sama dengan akar 2 per, maksud akar 2 per 1, gitu, 1, akar 2 per 1. D per S-nya itu adalah 12, sama dengan akar 2 per 1. Jadi D sama dengan 12-nya naik, berarti 12 akar 2. Nah, di sini C, ya. Nah, apa betul di sini 12 akar 2 kalau kita mencari dengan menggunakan teorema Pythagoras, kan D kuadrat itu sama dengan S kuadrat ditambah S kuadrat. Di sini 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 144 ditambah 144, kan gitu, ya. Atau sama dengan 144 dikali 2, kan gitu, ya. Jadi 144 itu adalah 144 kali 2. Sehingga D-nya itu sama dengan akar dari 144 dikali 2. Nah, ini sama saja dengan akar 144 dikali akar 2. Akar 144 itu 12 kali akar 2, ya, 12 akar 2. Jadi sama, ya. Di sini juga sama dengan di sini. Nah, begitu caranya, ya. Jadi bisa menggunakan perbandingan sisinya pada segitiga istimewa, segitiga khusus, ya, 1 akar 2. Bisa juga menggunakan teorema Pythagoras. Nah, baik, saya lanjut lagi soal berikutnya. Ya, soal berikutnya nomor 8. Sebuah belah ketupat mempunyai panjang salah satu diagonalnya 8 cm, sedangkan kelilingnya adalah 20 cm. Luas belah ketupat adalah, nah, luasnya. Jadi belah ketupat itu seperti ini, ya. Jadi nah, belah ketupat itu sisinya sama. Nah, jadi ini sama, ya, sama belah ketupat. Nah, kemudian diketahui salah satu panjang diagonalnya adalah 8. Kita tidak tahu yang 8 itu yang ini atau yang sini, ya. Saya akan coba, jadi ini diagonalnya, ini misalkan 8, ya. Dan ini juga ada diagonal. Nah, kita belum tahu yang 8 itu yang mana. Nah, karena diagonal belah ketupat itu membagi 2 sama panjang, maka ini misalkan 8-nya itu adalah
ini ya, misalkan ini saya tulis A, ini B, ini C, ini D gitu ya. Kemudian ini titik O, ya, titik O gitu. Maka di sini 4, ini 4 ya. Jadi AC sama dengan 8. Nah, karena kelilingnya itu adalah 20, padahal keliling ini kan apa ya, 3 atau 4 kali salah satunya, 4 kali apa ya, saya tulis S saja ya. Nah, 4 kali S ya sama dengan 20, berarti S-nya ini sama dengan 5 gitu ya. Jadi di sini 5 ya, 5, 5, 5, dan ini juga 5 gitu ya. Tuh. Nah, karena ini 4, ini 5, nah kita punya apa namanya, punya triple Pitagoras, yaitu 3, 4, 5. Berarti di sini adalah 3. Jadi saya memisalkannya tadi salah ya. Jadi misalkan saya mau jadi loh, bentar. Jadi ini, jadi yang 4 itu adalah, jadi sebenarnya tidak apa-apa ya, cuman ya ini 4, ini 4. Jadi ada 4 ya, ada 4, 5, maka pasangannya adalah 3. Berarti di sini 3, ini juga 3. Yang ditanyakan adalah luas belah ketupat. Jadi diperoleh bahwa AC sama dengan 6, kemudian BD sama dengan 8. Nah, sehingga luas belah ketupat itu kan rumusnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Berarti ini diagonalnya adalah 6 dikali 8 berarti dibagi 2 ya, 4, berarti 6 kali 4 24. Jadi luasnya adalah 24 gitu. Oke, jawabannya apa? A. Nah. Oke, kita lanjut lagi biar tidak terlalu panjang videonya. Nah, kita lanjut soal nomor 9. Diketahui segitiga ABC seperti pada gambar ya. Dengan AB sama dengan BC sama dengan AC 16 cm. Ya, jadi ini berarti sama sisi ya, sama sisi. Oke, ini yang ditanyakan apa ya? Jadi panjang garis tinggi CD. Nah, jadi yang ditanyakan ini ya. Ini. Jadi di sini diketahui 16. Berarti di sini berapa? 8. Ya, 8. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan karena di sini kalau segitiga siku-siku itu ini 60 ya, 60, ini 30. Kita bisa menggunakan perbandingan yaitu di sini 2, sini 1, di sini akar 3 ya. Akar 3. Sehingga misalkan ini adalah X, sehingga X per yang diketahui itu adalah ini 16 ini ya, 16 atau ini 8 ya boleh. X per 8 akan sama dengan berapa ini, akar 3 per ini 1. Nah, 1. Sehingga akan ketemu X-nya sama dengan berapa ini? 8 kali akar 3. Jadi jawabannya adalah D. Kalau menggunakan Pitagoras juga bisa ya, jadi
X kuadrat sama dengan 16 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Di sini 256 dikurangi 64. Jadi sama dengan berapa ini? 192. Nah, 192 itu sama dengan berapa nih? Jadi X-nya itu kan sama dengan akar dari 192. Nah, ini sama saja dengan akar dari 64 dikali 3 kan? 64 kali 3. Atau sama dengan akar 64 dikali akar 3. Jadi sama dengan 8 kali akar 3. Nah, bisa seperti ini. Ya, bisa menggunakan yang atas, menggunakan perbandingan, bisa juga menggunakan teorema Pythagoras. Kalau teorema Pythagoras mungkin agak panjang, tapi kalau perbandingan, kalau ingat ya, jadi perbandingannya itu di sini 2, sisi miringnya 2, terus yang kecil 1, terus yang tengah-tengah ini adalah akar 3 perbandingannya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan yang ini cukup mudah gitu ya. Ya, saya lanjut lagi soal selanjutnya nomor 10. Ya, soal nomor 10. Pada gambar di bawah CD tegak lurus AB, CD tegak lurus AB, betul. AC sama dengan BC. AC sama dengan BC. Panjang AC 25. Ini 25. AB itu 14, berarti di sini 7, di sini juga 7 gitu ya. Jadi di sini 7, sini 7. Nah, kemudian berapakah panjang CD? Nah, jadi kalau ini 25, berarti ini CD-nya ya. Kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu berapa? Akar 25, kok akar toh? Salah. Oke, ini sudah tidak fokus ya. 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat gitu ya. Jika sama dengan 625 dikurangi 49, hingga CD kuadrat itu sama dengan berapa ini? Berapa? 5 dikurangi, jadi 5 dikurangi 9 itu 6. Ya, ini sudah 1 dikurangi 4 itu 7, terus ini 5, jadi 5, 7, 6. Berarti CD-nya sama dengan akar 5, 7, 6. Nah, berapa ini kalau di akar 24? Ya, jawabannya adalah D. Atau triple, pakai triple Pythagoras, yaitu apa? 7 titik-titik 25. Kan kita kalau ingat 7, 2, 4 kan begitu ya. 7, 24, 25. Bisa saja. Nah. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 11. Nah, soal nomor 11. Sebuah kubus dengan panjang rusuk 6 cm. Kubus 6 cm, panjang diagonal ruang kubus tersebut adalah, ya, jadi kalau masih ingat, kalau ada kubus
kubus ya, kubus di sini ada enggak kubus ya? Bangun ruang kubus tidak ada ya. Jadi kalau ada kubus begitu ya, kubus misalkan ya, kemudian kita gunakan ini ya, ini harusnya transparan. Nah kubus ini misalkan ini kubus, maka panjang diagonal ruangnya kan dari sini di sini ke sini ya, atau dari ini ke sini atau ini ke mana ke sini. Nah, jadi kalau saya gambarkan ya di sini. Nah itu kan nanti akan diperoleh dari panjang ini ya, ini dari segitiga ini ya. Jadi nanti ini kan siku-siku gitu ya. Jadi nanti akan terbentuk teorema Pythagoras juga. Ya, kalau dihapus bisa enggak? Enggak bisa. Nah, ya, kalau hapus semua ini ya. Oke, jadi diagonal ruang, ya, diagonal ruang kubus, diagonal ruang kubus. Jika ini sisinya adalah S gitu ya, S, kemudian ini juga S, diagonal ruang kubus itu adalah sama dengan akar dari S kuadrat ditambah S kuadrat ditambah S kuadrat, atau sama dengan akar dari S kuadrat kali 3, atau sama dengan akar S kuadrat dikali akar 3. Nah, sehingga karena di sini panjang rusuknya 6 ya. Panjang rusuknya 6, maka diagonal ruangnya ya, jadi karena S sama dengan 6 ya, maka diagonal ruangnya itu sama dengan berapa? Ya ini. Jadi akar S ini kan sama saja dengan S, S akar 3 begitu. Jadi diagonal ruangnya langsung aja berapa? 6 akar 3. Nah, jawabannya adalah, nah, kalau kita hitung bisa saja ya, 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat di akar. Nah nanti akan ketemu seperti ini. Jadi kalau diagonal ruang kubus itu langsung aja S akar 3. Ya, jadi S kuadrat dikalikan 3 di akar kan gitu ya. Atau rumusnya ini kalau mau menggunakan rumusnya ini. Oke, bisa ya. Saya lanjut lagi soal berikutnya nomor 12. Panjang diagonal ruang suatu balok yang berukuran 15, 12, dan 9 cm. Jadi diagonal ruang balok. Rumusnya apa? Ya kalau kubus tadi S kuadrat, nah, ini sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat ya di akar. Nah, sehingga kalau diketahui itu berarti berapa? Akar 15 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Sama dengan, ya kalau kita hitung 225 ditambah 144 ditambah 81. Nah, berapa ini ya? Kita hitung
Ini 225 tambah 144 itu 369. 369 ditambah 81. Berapa ini ya? 3 berarti ini 0. 4. Berapa ini? 4. Ya, 10, 14, 15, 4, 50. Gitu ya. Akar 450. Nah, di sini 450 itu berapa ini ya? Berapa kali berapa? Nah, bisa juga ini saya cari kalau 9 kali 50 itu 25 kali 2 5 15 22 ya ini kan sama aja dengan 225 dikali 2 gitu ya. Betul ya? Nah, sehingga diagonal ruang baloknya itu sama dengan akar 225 dikali akar 2. Akar 225 itu 15. Nah, dikalikan akar 2. Nah, jadi ini ketemunya 15 akar 2. Ya, B jawabannya. Nah, rumusnya seperti ini ya, rumus dari diagonal ruang balok. Nah, saya kira bisa dipahami. Saya lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 13 ya, di sini ada segitiga dengan sudut istimewa yaitu 30 ini 60 ya tentunya. Nah, panjang ini yang ditanyakan panjang apa ini ya? Tidak. Ini ya. Oke. Coba kalau misalkan ya, jadi akan kita cari panjang AC dan BC karena belum diketahui ya, jadi akan kita cari panjang AC. Jadi kalau ini 30 perbandingannya tadi apa? Yang sisi miringnya 2, yang kecil itu 1, yang ini akar 3. Nah, sehingga yang belum diketahui kita akan cari panjang AC. Panjang AC dibagi yang diketahui AB gitu ya. Itu sama dengan AC-nya 1, AB-nya akar 3. Nah, sehingga AC per 12 sama dengan 21 per akar 3. Nah, sehingga ini AC itu sama dengan berapa? 12 per akar 3. Nah, ini kalau kita sederhanakan itu sama saja dengan 12 kalikan akar 3 ya. Ini akar 3 kali akar 3. Jadi ketemunya 12 akar 3 per akar 3 kali akar 3 itu 3. Nah, jadi 12 bagi 3 4, jadi 4 akar 3. Nah, ini kalau yang ditanyakan AC itu adalah 4 akar 3. Tapi kalau yang ditanya BC per, nah, BC per AB atau yang diketahui itu ini 4 akar 3 juga boleh lah ya. Jadi kita akan menggunakan yang ini sudah ketahui ini ya. Jadi saya akan menggunakan per AC ya, AC. Berarti sama dengan BC-nya itu perbandingannya 2, di sini AC-nya 1. Berarti BC
BC per 4 akar 3 sama dengan 2 per 1. Berarti BC sama dengan ini 2 kalikan 4 akar 3 sama dengan berapa? 8 akar 3. Nah, di sini ada 8 akar 3, berarti ini yang dicari adalah panjang BC ya. Panjang BC berapa? Yaitu 8 akar 3. Kalau misalkan ya langsung mencari BC, ini tidak mencari AC dulu juga bisa ya. Caranya menggunakan ini. Jadi BC per AB itu 2 per akar 3. Nah, BC per 12 ya sama dengan 2 per akar 3. Nah, sehingga BC-nya sama dengan 2 per akar 3 dikali 12 atau sama dengan 24 per akar 3. Nah, di sini akan kita cari 24 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Aduh, ini saya ini ya. Oke. Nah, ini sama dengan, ini saya lanjutkan di sini ya. Sama dengan berapa? 24 kali akar 3, 24 akar 3 per akar 3 kali akar 3 yaitu 3. Nah, 24 dibagi 3 itu 8, jadi 8 akar 8 akar 3 ya, 8 akar 3 gitu. Jadi sama. Jadi sama ketemunya. Ya, baik, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 14 ya, nomor 14. Perhatikan gambar di sini AB45, ini sudutnya 45, ini 400. Nah, berarti ini juga 45. Nah, kita punya perbandingan tadi bagaimana? Ini 1, ini akar 2. Yang ditanyakan panjang AC. Ya, jadi AC per yang diketahui BC sama dengan perbandingannya 1 per akar 2. Sehingga AC per 400 sama dengan 1 per akar 2. Nah, ini AC-nya sama dengan berapa? 1 kali 400 itu 400 per berapa? Akar 2. Nah, ini akan kita cari seperti tadi. Jadi AC sama dengan 400 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Di sini 400 akar 2 per akar 2 kali akar 2 itu 2. Ketemunya adalah 200 akar 2. Nah, jawabannya adalah A. Tuh, ya. Cukup mudah, ya, cukup mudah. Nah, kita akan lanjut soal berikutnya, nomor 15. Seorang anak berjalan ke arah selatan sejauh 120. Jadi kalau di sini ada titik ya, itu ke selatan itu ke bawah berarti ya. Ke selatan itu 120 meter ya. Sampai di titik sini. Kemudian dilanjut ke arah timur. Timur itu ke sana. Berarti ini siku-siku ya. Arah timur itu sejauh 160 meter. Dan titik tersebut, dari titik tersebut, ia berjalan ke arah utara. Utara itu ke sana sejauh 440. Berarti ke sana
itu 440 meter. Nah, jika ia kembali ke titik semula, jarak yang terdekat adalah, berarti kalau ini kita kembali ke awal, berarti jarak terdekatnya adalah nah ini ke sini ya. Nah, berarti akan kita cari jarak ini berapa. Nah, ini kita tarik garis sejajar ini, berarti di sini tegak lurus. Berarti di sini 120, maka karena ini 440 berarti di sini adalah 320. Ini 160 ya. Nah, caranya bagaimana ini mencari ini X ya? Nah, mencari X-nya bagaimana ya? Baiklah, ini ada kesalahan ya, ada kesalahan soal. Ini harusnya itu 420 ini ya, 420. Kalau 420 ini 420, maka di sini 300 ya, 300. Nah, kalau 300 berarti ini juga 300 kuadrat. Nah, ini akan kesulitan kalau kita akan mencari ini. Nah, kita akan cari menggunakan triple ya. Kita menggunakan triple. Hapus bagian aja. Kita akan gunakan triple Pythagoras ya. Agak sabar. Triplenya, jadi ini kan yang diketahui di sini 160, di sini 300 ya. Di 160 kemudian 300 terus berapa? Nah, ini kalau triple ini agak susah. Berarti kita sederhanakan, dibagi 10 itu 16 dengan 30, dibagi 2 dibagi 20 ini berarti. Kalau ini dibagi 20 itu berarti 8, dibagi 20 itu 15. Nah, triplenya itu pasangan dari 8 dan 15 itu adalah 17. 17. Kita kan ingat tadi triple 3, 4, 5 ya. Kemudian 5, 12, 13. Kemudian 7, 2, 4, 2, 5. Terus 8, 15, 17. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi kalau di 160 ke 8 itu dibagi 20, maka 17 ke sana itu berarti dikali dengan 20. Kalau kalikan 20 berarti 340. Nah, ini temunya ya. Jawabannya adalah A. Jadi ini ada ralat ya di sini ya, ralatnya ini 420 harusnya ya. Oke. Baik, saya kira ini dulu ya, biar videonya tidak terlalu panjang. Nanti akan kita lanjutkan di episode yang kedua. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kemudian nyalakan loncengnya. Nanti kalau saya mengupload episode yang kedua, kalian langsung akan mendapatkan pemberitahuan. Oh, ini channel Mas Sulih sudah mengupload lagi episode yang kedua gitu. Jadi tidak perlu dikasih tahu, nanti di HP kalian atau di YouTube kalian sudah ada pemberitahuan kalau saya sudah mengupload video yang episode yang kedua. Begitu aja dulu, biar tidak terlalu panjang. Sampai jumpa lagi di episode kedua. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Silahkan dipelajari untuk persiapan penilaian tengah semester di semester 2 ini. Sukses selalu untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.